Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dr. Praptono MD, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Bapak Ferry Maulana selaku PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan semua yang hadir dalam webinar kali ini. Izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait sinkronisasi data untuk kebutuhan program pendidikan profesi guru. Uh, Slide-nya Mas Bima sudah ada. Oke, yang pertama seperti yang tadi arahan Pak Ses maupun Pak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, transformasi PPG bagi guru tertentu di tahun 2024 ini, apa saja sih sebelumnya dan sesudahnya seperti apa? Sebelumnya ini antrian untuk penyelesaian PPG bisa mencapai lebih dari 10 tahun, karena dalam 1 tahun itu paling banyak kita mem-PPG-kan sekitar 110.000. Sementara antrian guru-guru yang belum bersertifikat pendidik masih ada sekitar 1,2 juta. Nah, dengan transformasi PPG dengan munculnya Permendikbud nomor 19, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi komitmen untuk menuntaskan sertifikasi bagi 1,6 juta guru dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Dari sisi seleksi apa saja sih perubahannya? Di tahapan seleksi sebelumnya ada dua jenis seleksi yang dilakukan. Yang pertama seleksi administrasi dan seleksi akademik. Setelah munculnya Permendikbud tersebut, seleksi hanya seleksi administrasi saja. Semua guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG. Pembelajaran dilakukan secara luring dan daring ditempuh selama 1 semester. Seperti yang tadi, kuotanya per tahun kurang lebih 100.000. Setelah muncul regulasinya, pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar yang ditempuh kurang dari 1 semester dengan target sasaran sebetulnya 800.000 guru tahun. Kemudian uji kompetensi materinya lebih banyak substansi mata pelajaran, jadwalnya yang tidak menentu. Setelah dilakukan transformasi, materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi PPG dan pengalaman mengajar. Jadwal uji kompetensi terjadwal dan kesempatannya mengikuti uji kompetensi sesuai kesiapan. Dalam setahun itu, tahun ini akan ada 3 kali uji kompetensi. Bisa kita next, Mas Bima. Seperti yang disampaikan tadi di pembukaan oleh Pak Sesdijen PAUD, tahun ini tahun 2024 kita sudah mengundang Bapak Ibu guru untuk mengikuti PPG sebanyak 618.000 Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG di platform Merdeka Mengajar. Kita lihat trennya peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024 ini bisa paling banyak di tahun 2024 ini 6 kali lipat dibanding kesiapan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya yang paling banyak di 109.000. Dan sekarang Bapak Ibu yang mengikuti PPG untuk angkatan 1 sudah ada kelulusan. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang mengikuti PPG dan lulus pada PPG piloting 1. Sementara Bapak Ibu lain yang masih sedang melakukan pembelajaran dan akan bersiap-siap mengikuti ujian. Selamat untuk menempuh ujiannya. Semoga sukses dan Bapak Ibu yang belum terpanggil mengikuti PPG di tahun ini dapat menunggu jadwal seleksi PPG yang insya Allah tahun ini juga akan dilaksanakan. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika seleksi atau seleksi administrasi nanti dibuka?
poin-poin apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Bisnis prosesnya yang ada di PPG itu, sumber data yang kami gunakan adalah sumber data utama berasal dari Dapodik. Jadi apa yang ada di Dapodik, Bapak Ibu bisa lakukan pemutakhiran nantinya untuk dapat terundang mengikuti seleksi administrasi PPG dan menjadi sasaran untuk mengikuti PPG. Ini nggak di next. Bisa di next slide-nya, Mas. Nah, bisnis prosesnya ketika pelaksanaan PPG seperti apa? Ada banyak sekali aplikasi yang terlibat di dalamnya. Yang paling utama, sumber data utamanya kita memanfaatkan data dari Dapodik. Proses seleksi dan proses terundang itu berada di aplikasi SIM PKB. Untuk tahun ini pembelajarannya ada di PMM atau di LMS. Di tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan SIM PKB. Uji kompetensinya ada di aplikasi BP3, sertifikat pendidik. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik, mendapatkan nomor registrasi guru, dan guru yang telah lulus dan mendapatkan NRG, hak mendapatkan tunjangan profesi guru. Titik terberatnya, bagaimana saya bisa terundang, itu ada di data Bapak Ibu sekalian yang ada di Dapodik. Sebagaimana bersihnya atau sebagaimana valid data Bapak Ibu di Dapodik, semakin besar kemungkinan Bapak Ibu akan terpanggil terundang untuk mengikuti seleksi administrasi dan mengikuti PPG. Bisa di next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, seleksi administrasi apa saja sih yang perlu diperhatikan? Kalau kita melihat Permendikbud 19, persyaratannya hanya ada 4 poin. Yang pertama, kualifikasi akademik S1 D4, data aktif di Dapodik. Jadi pastikan Bapak Ibu aktif di Dapodiknya. Yang ketiga, aktif mengajar tahun ajaran 2023-2024 untuk PPG bagi guru tertentu dan belum mencapai batas usia pensiun. Bagi Bapak Ibu yang datanya valid di dalam Dapodik, untuk item-item ini kemungkinan besar akan terpanggil PPG di periode berikutnya. Untuk tahun 2024 ini PPG sudah dijalankan 3 tahap dengan 600.000. Kemungkinan persiapan yang kita lakukan sekarang untuk PPG yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Tanpa dititik beratkan di kualifikasi akademik 1 D4. Sebagai simulasi ada satu orang guru S1 lulusan S1 Pendidikan Ekonomi. Bapak Ibu tersebut bisa memilih bidang studi PPG itu ekonomi, IPS, akuntansi. Tapi Bapak Ibu tersebut tidak bisa memilih bidang studi PPG di luar ekonomi, IPS, dan akuntansi. Ada contoh keduanya, Bapak Ibu kualifikasi S1 lulusan PGSD hanya dapat memilih jurusan atau bidang studi PPG, bidang PGSD. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu kesesuaian ijazah S1 dengan bidang studi PPG yang akan dipilih. Jadi bukan kami yang memilih, tapi Bapak Ibu yang memilih bidang studi PPG apa yang akan Bapak Ibu tempuh untuk dalam mengikuti PPG sesuai dengan kualifikasinya. Ketika itu tidak sesuai, Bapak Ibu atau ingin mengganti bidang studi PPG tersebut, Bapak Ibu dapat mengajukan perubahan bidang studi ketika terundang dalam proses konfirmasi kesediaan. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan mata pelajaran atau bidang studi yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Bisa di next, Mas. Beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, ada 8 item yang dapat saya simpulkan. Ya, yang pertama terkait penulisan nama di dalam Dapodik, beberapa data yang kami temukan ketika cut off data
data untuk sasaran PPG, penulisan nama ada gelar akademis dan keagamaan yang mana seharusnya di Dapodik itu tidak boleh ada nama dengan gelar akademis dan keagamaan. Penulisan tempat dan tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP-nya. Ada nomor induk NIK dan NUPTK, ada yang jumlahnya kurang dari 16 digit, ada yang NIK-nya itu eh, jumlah digitnya 16 tapi sama dan belum dilakukan verval PTK di Pusdatin. Untuk tahun 2024 ini kami mewajibkan guru-guru yang terundang mengikuti PPG untuk melakukan validasi NIK melalui aplikasi verval PTK di Pusdatin. Kesalahan yang kedua terkait data riwayat pendidikan S1. Banyak sekali guru-guru yang tidak terpanggil, tidak terundang karena riwayat pendidikan khususnya kualifikasi S1-nya itu tidak terinput di dalam Dapodik. Eh, Kesalahan terus yang kelima adalah terdata pada lebih dari satu sekolah. Bapak Ibu yang memang mengajar lebih dari satu sekolah eh, harus ada salah satu yang dipilih untuk menjadi sekolah induk. Kami banyak menemukan juga ketika cut-off data untuk PPG kemarin tidak memiliki sekolah induk atau bahkan memiliki sekolah induk lebih dari satu. Nah, itu yang seperti itu kami mengambil salah satu mana yang paling terakhir mutakhir update di Dapodik. Eh, Poin nomor 6 terkait jenis PTK. Guru-guru yang mengikuti PPG ini adalah yang jenis PTK-nya guru atau kepala sekolah. Bagi yang belum terundang karena jenis PTK-nya Tendik, kan PPG ini adalah pendidikan profesi guru, jadi yang diundang itu adalah guru atau kepala sekolah yang berada di satuan pendidikan formal. Nah, yang poin 8 yang terakhir terkait pemutakhiran nomor handphone. Kendala di tahun 2024 ini, guru-guru yang terundang, nomor handphone yang ada di Dapodik ini tidak dapat dikontak atau dihubungi. Jadi ketika kami mengundang Bapak Ibu guru untuk melakukan konfirmasi kesediaan, biasanya kami juga menginformasikan undangan tersebut ke nomor-nomor handphone yang ada di Dapodik. Nah, bagi Bapak Ibu, banyak sekali yang saya telat mengetahui informasinya, saya tidak tahu informasinya ada terundang PPG, ya pastikan nomor handphone Bapak Ibu yang ada di Dapodik adalah nomor handphone yang valid dan dapat dihubungi. Jadi ketika nanti dilakukan konfirmasi dan ketika proses pelaksanaan PPG, biasanya teman-teman di LPTK juga menghubungi Bapak Ibu untuk segera melakukan lapor diri di LPTK ketika sudah terpilih menjadi peserta PPG. Bisa di next slide-nya. Nah, ini eh, salah satu poin penting kenapa data Bapak Ibu yang ada di Dapodik harus dijaga kualitasnya, karena pada umumnya guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik, data yang pada Dapodik itu relatif lebih baik. Karena ketika Bapak Ibu datanya tidak valid, tidak benar di dalam Dapodik, ketika proses penarikan data untuk penerbitan tunjangan, itu datanya tidak akan keluar SKTP-nya atau tidak akan mendapatkan tunjangan kalau data Bapak Ibu di Dapodiknya tidak valid. Dan trennya biasanya Bapak Ibu guru yang sudah bersertifikat pendidik lebih aware terhadap datanya yang ada pada Dapodik. Nah, sementara Bapak Ibu yang belum bersertif biasanya datanya lebih kurang baik di dalam Dapodiknya karena tidak ada hal yang memicu untuk menjaga datanya pada Dapodik sehingga Bapak Ibu tersebut kurang aware. Nah, ketika tidak aware dengan datanya, ketika kami melakukan cut off untuk pemanggilan peserta PPG, Bapak Ibu tidak terpanggil karena sebagian besar misalnya contoh yang kami alami di tahun 2024 eh, kualifikasi S1 di Dapodiknya itu tidak terinput. Jadi kami menganggap Bapak Ibu ini belum S1.
Padahal sebetulnya hanya belum diinput oleh didapodik oleh operator atau bapak ibunya sendiri. Lalu bapak ibu ini sebetulnya guru, tapi ternyata didapodiknya terdata sebagai TND. Jadi eh, tidak terpanggil ketika akan dilakukan cut-off untuk pemanggilan peserta PPG. Nah, dalam kesempatan kali ini sebagai salah satu siapan kita untuk eh, PPG di tahun depan, kami mengajak Bapak Ibu untuk lebih aware terhadap datanya yang ada di Dapodik. Sehingga Bapak Ibu yang belum bersertifikat pendidik, kemungkinan terbesar akan terpanggil PPG di tahun depan jika datanya sudah valid dan sudah benar di Dapodik, terutama untuk poin kualifikasi S1 dan juga NIK yang kami menjadikan mandatori untuk pemanggilan peserta PPG. Mas bisa di next slide-nya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ketika berada di mengajar di lebih dari satu sekolah. Contohnya, salah satu guru PJOK ini mengajar di SMP Permata dan SMA Budiman. Nah, ketika tidak ada sekolah induk, kami tidak akan memilih Bapak Ibu yang berada atau memiliki lebih dari satu sekolah induk. Nah, ketika dipilih salah satu sekolah induknya, berarti data di kami itu akan memanggil Bapak Ibu guru PJOK ini ketika dia memilih di SMA Budiman, maka kita akan memanggil Bapak Ibu guru ini dari SMA Budiman sebagai guru PJOK. Nah, jadi banyak juga guru-guru yang terdata lebih dari satu sekolah tidak punya sekolah induk atau memiliki lebih dari satu sekolah induk. Pastikan Bapak Ibu yang terdata lebih dari satu sekolah, silakan mengecek minimal harus ada maksimal satu sekolah induk yang akan kita tandai sebagai sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti PPG di 2025 nanti. Nah, terkait perbaikan data apabila tidak valid dan segala macam, kendala-kendala terkait datanya, ketika ada kesalahan di data Dapodik, Bapak Ibu dapat memperbaiki datanya di Dapodik. Terkait ijazah kualifikasi S1, Bapak Ibu dapat memperbaiki datanya di Info GTK. Terkait validitas NIK, Bapak Ibu dapat memperbaiki datanya di Perpol PTK. Kebetulan di webinar kali ini ada teman-teman yang kompeten bagaimana memperbaiki datanya di Dapodik, di Info GTK maupun di Verval PTK. Di kebutuhan untuk kebutuhan seleksi administrasi PPG tahun 2025 nanti, Bapak Ibu kami minta untuk melakukan perbaikan-perbaikan data supaya potensi untuk atau kesempatan untuk perundang PPG di tahun 2025 lebih besar. Bisa kita next, Mas. Nah, ini ada salah satu contoh lagi terkait penulisan atau terkait data yang ada di Dapodik. Nama itu tidak disingkat sesuai dengan apa yang ada di KTP. Terus tidak ada gelar akademik dan gelar keagamaan. Jika terjadi kesalahan, silakan lakukan perbaikan pada aplikasi Dapodik. Contoh kesalahan yang umum kami temukan di kemarin itu NIK kurang dari atau lebih dari 16 digit. Ada juga contoh yang kami temukan NIK 3 digit terakhirnya itu nol semua. Ada juga NIK yang diri dari angka-angka yang sama dan berulang. Nah, ini perbaikan-perbaikan ini dapat dilakukan pada aplikasi Verbal PTK yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman dari Pusdatin. Eh, Permasalahan-permasalahan ini, kendala-kendala yang umum masih bisa diperbaiki untuk dapat mengikuti seleksi administrasi dan mengikuti PPG di tahun berikutnya. Jadi mumpung kita masih ada waktu, kita bisa memperbaiki data, mari kita jaga kualitas data kita di Dapodik agar kesempatan untuk mengikuti PPG lebih besar. Bisa di next, Mas.
Nah, seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Eh, Kami masih mempersiapkan segala hal terkait regulasi, terkait aplikasi bagi Bapak Ibu yang belum berundang mengikuti PPG di tahun 2024 bisa segera mempersiapkan datanya di tahun 2025 semoga dapat terundang untuk mengikuti PPG seperti tadi arahan Pak Ses. Kami harap datanya dapat benar, akurat, dan valid di Dapodik. Kami juga mengimbau untuk mengajak Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas sekolah maupun Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk membantu menjaga kualitas datanya yang ada pada Dapodik sehingga Bapak Ibu guru-guru yang belum bersertifikat pendidik dan belum terundang PPG di tahun 2024 ini insya Allah mudah-mudahan dapat segera terundang PPG di tahun 2025. Satu lagi informasi ketika Bapak Ibu ingin mengetahui update informasi terkait program-program PPG, baik itu PPG bagi guru tertentu maupun PPG bagi calon guru, dapat mengakses sosial media kami yang ada di Instagram, di YouTube, dan juga informasi terkait pelaksanaan PPG juga dapat diakses di website resmi Direktorat PPG yang dapat diakses di laman ppg.kemdikbud.go.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Agnes. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.